Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penyusutan dan amortisasi dengan anggota Haikal Ariel, Marita Syaharani, dan saya Farhadi Maghfirah. Penyusutan adalah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, serta perubahan harta berwujud. Amortisasi adalah nilai pengurangan atau penurunan nilai dari aktiva yang tidak berwujud. Harta yang dapat disusutkan secara fiskal, yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Namun, tanah yang dipakai dalam proses memproduksi penghasilan, misalnya untuk bahan baku keramik, genteng, dan batu bata, karena nilainya berkurang, maka nilainya perolehannya dapat disusutkan. Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Contohnya kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil. Nah, di sini saya akan membahas tentang harga perolehan harta. Menurut pasal 10 Undang-Undang PPH menyatakan bahwa harga perolehan aktiva tetap itu ditentukan oleh yang pertama, transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Yang kedua, tukar menukar. Yang ketiga, dalam rangka likuidasi, penggabungan, penukaran, pemecahan, atau pengambilan usaha. Keempat, karena sumbangan, bantuan, zakat, hibah, dan juga warisan. Dan terakhir, ini dalam rangka untuk setoran modal. Di slide selanjutnya akan membahas tentang masa manfaat dan metode penyusutan harta. Menurut pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH, masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva itu untuk masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok harta berwujud bukan bangunan. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. Terus tarif penyusutan sebagaimana dimaksud itu ada yang dua, metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, yang kelompok 1 ini 25% dan metode saldo menurun itu 50%. Yang kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun atau metode garis lurusnya 12,5%. Untuk metode saldo menurun ini 25%. Kelompok 3 itu masa manfaatnya itu 16 tahun. Metode garis lurusnya 6,25%. Untuk saldo menurunnya 12,5%. Yang kelompok 4 itu manfaatnya 20 tahun, yang garis lurusnya 5%, sedangkan metode saldo menurun yaitu 10%. Yang kedua yaitu bangunan, dibagi menjadi permanen dan tidak permanen. Yang permanen ini masa manfaatnya 20 tahun dan metode garis lurusnya 5%, dan metode saldo menurunnya tidak ada. Yang tidak permanen ini masa manfaatnya 10 tahun dan garis lurusnya 10%. Terdapat 2 metode penyusutan fiskal aktiva tetap yang diperbolehkan PPHP, yaitu yang pertama, saldo menurun, itu dalam bahasa Inggrisnya declining balance method, yaitu itu metode untuk menghitung penyusutan dalam bagian yang menurun, yaitu dengan cara kayak menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku terakhir. Yang kedua, garis lurus atau straight line method, yaitu metode untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama manfaatnya itu ditetapkan dari harga yang tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kelompok jenis harta berwujud. Itu berdasarkan jenis usahanya PMK nomor 96, PMK nomor 3 tahun 2009 itu tentang mengelompokkan harta berwujud menjadi 4. Yang kelompok 1, semua jenis usaha, itu mebel dan peralatan dari kayu, mesin kantor, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, pertanian, perkebunan, kehutanan, itu alat yang digerakkan bukan dengan mesin. Yang ketiga, industri makanan dan minuman, itu mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan. Yang keempat, transportasi dan pergudangan, yaitu angkutan umum.
atau ya kayak mobil, taksi, bus, dan truk. Dan yang kelima, industri semikonduktor, itu flash memory dan tester dan lain-lain. Yang keenam, jasa persewaan peralatan tambat air, itu kayak dalam Anchor Chains dan lain-lain. Yang terakhir itu jasa telekomunikasi seluler, base station controller. Selanjutnya pada kelompok kedua terdiri dari yang pertama semua jenis usaha berupa mebel dan peralatan dari logam, mobil, kontainer, dan lain-lain. Yang kedua ada pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan berupa mesin pertanian atau perkebunan, mesin produksi, dan lain-lain. Yang ketiga ada industri makanan dan minuman yang terdiri dari mesin pengelola produk binatang, nabati, mesin produksi, dan lain-lain. Yang keempat ada industri mesin berupa mesin produksi ringan. Yang kelima ada perkayuan kehutanan berupa mesin dan peralatan penebang kayu, mesin produksi, dan lain-lain. Yang keenam ada konstruksi berupa truk berat, dump truck, dan lain-lain. Yang ketujuh ada transportasi dan pergudangan berupa truk kerja, kapal penumpang, kapal balon, dan lain-lain. Yang kedelapan ada telekomunikasi berupa pesawat telepon, telegraf, dan lain-lain. Yang kesembilan ada industri semikonduktor berupa auto frame leather, dan lain-lain. Yang ke-10 ada jasa persewaan peralatan tambat air dalam berupa spooling machine dan lain-lain. Dan yang terakhir ada jasa telekomunikasi seluler berupa mobile switching center dan lain-lain. Selanjutnya dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama pertambangan selain minyak dan gas berupa mesin produksi dan lain-lain. Yang kedua ada permintalan, pertenunan, dan pencelupan berupa mesin produksi dan sejenisnya dan lain-lain. Yang ketiga ada perkayuan berupa mesin dan peralatan produksi dan lain-lain. Yang keempat ada industri kimia berupa mesin peralatan, mesin produksi, dan lain-lain. Yang kelima ada industri mesin berupa mesin yang menghasilkan mesin penengah dan berat, dan lain-lain. Yang keenam ada transportasi dan pergudangan berupa kapal penumpang, kapal suar, dokter terapung, dan lain-lain. Yang ketujuh ada telekomunikasi berupa perangkat radio navigasi, radar, dan kendali jarak jauh. Dan yang terakhir ada kelompok keempat yang terdiri dari konstruksi berupa mesin berat untuk konstruksi dan transportasi dan pergudangan yang terdiri dari lokomotif uap, lokomotif listrik, kereta, dan lain-lain. Dan pembahasan yang terakhir yakni harta tak berwujud yang dapat diamortisasi. Pada pasal 11A UU PPH mengatur amortisasi pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan mengeluarkan lainnya sebagai berikut. Pengeluaran tersebut berupa pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal, pengeluaran yang dilakukan sebelum perusahaan beroperasi komersial yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di bidang penambangan minyak dan gas bumi diamortisasi dengan menggunakan metode satuan produksi. Dan yang terakhir pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam atau hasil alam lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasi dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.